Dan mencintai keduanya yaitu mencintai akhirat, jangan mencintai dunia. Karena kalau dunia udah di dalam hati, rupek, hese, hidup susah, bakal ribut. Kalau di dalam nggak ada jaminan hidup senang. Dia banyak duit pun nggak bakal senang. Dia banyak banda pun nggak bakal senang. Yang ada capek. So, tapi kalau dunia hanya di genggaman, di hati cinta ke Allah dan Nabi dan akhirat, tujuannya untuk Allah. Wiridan tujuannya untuk Allah, sholat tujuannya untuk Allah, kerja tujuannya untuk Allah. Wahbub ilahaka khob alima ikabihi iqabihi. Wahbub kudu cinta, harusun kuduun, wajibun bagi kalian itu mencintai Tuhan engkau, Tuhan kalian, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara cinta kepada Allah? Qala Syahal, telah berkata Imam Syahal bahwasannya alamatul hubbillah, ciri cinta kepada Allah, tanda cinta kepada Allah adalah hubbul Quran, dengan mencintai Al-Quran. Sekarang saya tanya, di rumah ada Al-Quran enggak? Ada lah. Dibaca enggak? Ada. Sampai lepet, sampai berdebu, itu Al-Quran. Bahkan itu Al-Quran bisa menjadi laknat kepada kita. Agak seneng dia ditaruh doang jadi pajangan, sampai abu, sampai dekil. Baca Al-Quran agar itu Al-Quran menjadi syafaat bagi kita. Jadikan Al-Quran pedoman kita, pegangan kita untuk jalanin hidup. Yakinin Al-Quran dalam masalah, yakinin alam nasrah laka sadrak inna ma'al usri yusra. Setiap bahwasanya beserta kesulitan pasti banyak jalan keluarnya, kemudahan banyak. Allah udah siapin kemudahan di belakangnya. Kalau kesulitan satu, kemudahan itu banyak jalannya. Yakinin, gampang, jangan ngeluh ke sono, ke sini, ke situ, ngeluh terus. Akhirnya Allahnya enggak. Kita ngeluhnya aja ke Allah, Allah, Allah. Satu kesulitan banyak jalan keluar. Udah pasti Allah berikan jalan keluarnya, karena Allah memberikan ujian, cobaan kepada hambanya. Nggak bakal suatu ujian yang nggak bisa ditanggung sama itu hamba. Kalau pengen begitu enak, ada doanya kan. Allahumma rabbana la tahmil alaina. Jangan kau pikulkan kepada kami isron kama hamalta 'alal ladzina min qablina, begitu. Atau juga Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Doa itu terus. Baru Rabbana wala tahmil 'alaina isron kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Banyakin setiap habis sholat doa itu. Bagaimana kita cinta Al-Quran? Belajar Al-Quran, tajwidnya kita pelajarin. Dan juga bagaimana ciri cinta kepada Allah dan Al-Quran, hubun Nabi, yaitu hubun Nabi, cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kepada Nabi Muhammad yaitu hubbul sunnati, yaitu mencintai sunnahnya, melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mencintai keduanya yaitu mencintai akhirat, jangan mencintai dunia. Karena kalau dunia udah di dalam hati, rupek, hese, hidup susah, bakal ribut. Kalau udah di dalam hati.
nggak ada jaminan hidup senang. Dia banyak duit pun nggak bakal senang, dia banyak banda pun nggak bakal senang. Yang ada capek diri dia. So, tapi kalau dunia hanya di genggaman, di hati cinta ke Allah dan Nabi dan akhirat, tujuannya untuk Allah, wiridan tujuannya untuk Allah, sholat tujuannya untuk Allah, kerja tujuannya untuk Allah. Abang ngelangkahin kaki aja jalan berangkat kerja, itu pahalanya fisabilillah, syahid itu kalau meninggal. Misalnya lagi berjalan keluar dari rumah mau kerja, keserempet kucing mati misalnya, itu pahalanya subhanallah, syahid fisabilillah. Kemudian cuman saya dapat amanah dari guru begitu, apa? Ya Allah ya Rabbana, adibu auladakum, itu hadis baginda Rasul, bisalah sati khisolin, didik anak ente, diri ente, istri ente dengan tiga perkara. Yang pertama, hubbun nabiyikum, cinta kepada nabi ente. Pelajari kehidupan beliau, jalanin apa, baca setiap maulid hadir, dengerin, kalau bisa pahamin, kalau paham nangis itu, rindu sama nabi. Terus kepada keluarganya, wahubbi ahli baitihi, cinta ke keluarganya nabi. Terus wahubbil Quran, dan cinta kepada Al-Quran. Karena emang ini mau udah malam, ngajinya dikit baik udah ya, pengen seneng banyakin, inget eling ke Allah, sadar ke Allah, insya Allah seneng, nyaman, nikmat dalam ibadah, dalam kehidupan apapun diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya syukur, banyakin syukur ke Allah. Kalau syukur dalam banyak rezeki mah gampang bang, tapi bersyukur sewaktu kita dikasih ujian yang amat pahit itu sulit. Itu jago kalau udah habis itu orang. Karena di pengajian mana ge nggak bakal ketemu kalau kita dikasih ujian sama Allah, tapi ujian tersebut jadi nikmat. Itu doang, dikasih ujian sampai sebenar-benarnya pasrah kepada Allah, baru kita yakin, timbul keyakinan yang benar. Nyender ke saudara nggak bisa, nyender ke temen kagak bisa, nyender ke tetangga kagak bisa. Udah satu-satunya ke Allah, pasrah. Jadi nikmat itu pada Allah. Ujian jadi nikmat, pahit jadi obat, ketimbang manis jadi racun, gitu kalau ada guru. Cuma segitu beda. Karena saya sebenarnya mah capek baru nyampe dari kampung. Makanya saya mengejarnya khotaman. Moga-moga dengan khotaman ini segala urusan kita sama Allah dijabah, dikabul, dimudahin. Anak, istri, keluarga disehatin. Ya, anak dijadiin soleh, soleha, istri jadi soleha, dikasih nikmat ibadah, nikmat sehat, rezeki berlimpah ya. Mudah-mudahan kita bisa berangkat haji, berangkat umroh, berangkat ziarah ke makam baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin dengan segitu. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.